Halo teman-teman Kolese Gonzaga angkatan 35. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Pradipto Widiabsoro, bisa dipanggil Aldi. Dan melalui video ini, saya hendak membagikan hasil permenungan, hasil refleksi pribadi saya dalam prosesnya menjadi manusia dengan versi terbaik. Saya adalah seorang alumni Seminari Menengah Mertoyudan Magelang. Flashback 12 tahun yang lalu, di mana saya memulai perjalanan saya di Seminari Menengah Mertoyudan. Pasti ada yang bertanya, apa motivasinya masuk Seminari Mertoyudan? Kakak saya juga merupakan seorang alumni. Jadi ketika kakak saya berada di seminari, saya sering mengunjungi kakak saya, melihat kondisi di sana, dan mulai muncul ada motivasi-motivasi kecil yang pada akhirnya membuat saya tertarik untuk jadi anak seminari. Pertama karena melihat suasananya sejuk, suasananya damai, penuh hijau-hijauan yang tidak saya temukan di kota Semarang karena saya asli Semarang. Lapangannya besar, lalu teman-temannya cowok-cowok semua, jadi terlihat menarik. Itu awal motivasi kecil saya. Lalu lambat laun berkembang hingga sampai saat saya lulus SMP dan saya harus memilih SMA mana yang harus saya daftar. Dan akhirnya Seminari Mertoyudan menjadi pilihan saya. Memang pada akhirnya bukanlah motivasi yang baik yang menjadi motivasi saya masuk ke seminari. Motivasi saya adalah karena saya 3 bersaudara dan cowok semua, dan saya anak terakhir. Jadi hal itu yang akhirnya memaksa saya untuk lebih lama membantu orang tua saya, karena kakak saya waktu itu akhirnya bersekolah di luar kota dan tinggal saya sendiri di rumah. Nah, dari hal itulah yang akhirnya membuat saya, bagaimana kalau saya memilih untuk bersekolah di luar kota. Akhirnya Seminari Mertoyudan menjadi salah satu destinasi itu. Dan puji Tuhan waktu itu diterima. Memang terdengar seperti sebuah pelarian, karena pertama memang saya ingin hidup mandiri, belajar hidup mandiri, cuci sendiri dan lain-lain lah. Dan terutama juga ingin jauh dari orang tua. Artinya adalah bukan lalu saya menjauhi orang tua saya, tidak, tapi saya ingin melihat bagaimana kondisi saya ketika jauh dari orang tua. Memang pada akhirnya bukan motivasi yang baik juga. Jadi bisa dikatakan saya masuk ke seminari tidak diawali dengan hal yang baik, istilahnya seperti itu. Bila dikatakan ingin menjadi seorang calon imam, rasa-rasanya juga tidak. Waktu itu belum ada gambaran menjadi imam yang seperti apa, apakah atau saya ingin masuk seminari karena ingin menjadi seorang imam, itu tidak. Alasannya lebih ke pribadi, saya ingin hidup mandiri, dan itu tadi saya ingin menjauh dari keluarga. Lambat laun, hari demi hari, bulan demi bulan, pada akhirnya saya menyadari bahwa saya berada di sekolah calon imam. Aneh bila segala hal yang saya laksanakan, segala hal yang saya proses, apa yang saya olah di situ tidak mengarahkan saya kepada
gambaran calon imam. Maka dari itu saya mencoba untuk belajar, berproses, dan mencari tahu gambaran imam seperti apa yang akan saya pilih. Gambaran imam seperti apa yang membuat saya tertarik. Dan sambil berjalannya waktu, selain saya juga berproses untuk semakin menemukan motivasi yang kuat untuk menjadi seorang imam, di sisi lain saya juga berproses untuk mengolah hidup saya pribadi, baik dalam hal memilih skala prioritas. Itu hal yang menjadi pokok atau dasar dari pengolahan hidup saya di seminari. Saya yang orangnya selalu tidak tepat waktu, tidak bisa membagi waktu. Pada akhirnya saya harus belajar, saya diajari bagaimana cara untuk menata itu semua. Memang belum bisa dikatakan berhasil, tapi setidaknya saya sudah berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Selain itu saya juga merasa bersyukur bahwa seminari merupakan sebuah pengalaman hidup yang tidak bisa saya lupakan, karena mungkin tanpa bila saya tidak hidup di seminari, saya tidak tahu seperti apa kehidupan saya. Dan saya bersyukur bahwa saya boleh hidup di seminari. Bukan hanya sekolah calon imam, dan juga bukan hanya sekolah menengah atas biasa. Tapi seminari menengah Mertoyudan juga adalah sekolah kehidupan di mana saya boleh belajar banyak mengenai kehidupan saya maupun kehidupan teman-teman saya yang lain. Yang terpenting adalah saya bisa semakin mengenali hidup saya, mengolah segala kekurangan dan kelebihan saya. Saya bisa mengenalinya, saya bisa mengolah, dan saya bisa memanfaatkan hal itu, baik kelebihan maupun kekurangan saya, untuk mengembangkan hidup saya menjadi lebih baik. Dan saya mensyukuri rahmat itu. Dan pada suatu saat akhirnya saya menemukan sebuah motivasi untuk menjadi seorang imam, yaitu adalah menjadi berkat bagi semua orang. Saya yang pada waktu itu merasa bahwa ternyata Tuhan mencintai saya melalui orang-orang di sekitar saya. Apapun itu bentuknya, itulah perpanjangan tangan Tuhan untuk hidup saya. Baik melalui keluarga saya, melalui kakak saya, orang tua saya, bahkan teman-teman saya di seminari. Yang tidak bisa dipungkiri, mereka memiliki love language yang berbeda, yang dengan caranya tersendiri. Mereka memiliki caranya tersendiri untuk membuktikan atau menunjukkan, ini loh, aku sayang sama kamu, aku perhatian dengan caranya masing-masing, yang memang tidak mudah untuk mengolah hal itu, untuk sampai pada akhirnya saya memahami, ini cara perhatian mereka kepada saya. Memang membutuhkan waktu, memang butuh pengolahan, memang butuh pengertian dan pemahaman satu sama lain. Ternyata si A itu seperti itu, si B seperti itu, dan lain-lain. Hal itulah yang akhirnya menguatkan saya, meyakinkan saya untuk berarti saya harus tetap berjalan di tempat ini. Apapun yang terjadi, fokus saya adalah menjadi seorang calon imam. Hingga pada akhirnya saya lulus di Seminari Menengah Mertoyudan, dan saya memutuskan untuk mendaftar di Keuskupan Agung Semarang sebagai seorang calon imam.
Projo Keuskupan Agung Semarang. Puji Tuhan saya diterima di Projo Semarang, dan waktu itu saya sudah sampai pada tahap frater, walaupun mungkin hanya 11 bulan. Tapi setidaknya saya sudah pernah merasakan bagaimana rasanya membagikan komuni kepada umat dan memberkati anak dan memberi berkat kepada adik-adik kecil. Nah, di seminari tahun orientasi rohani Jangli, itulah saat-saat di mana saya semakin berfokus kepada gambaran itu tadi, gambaran imam seperti apa, dengan motivasi saya yang ingin menjadi berkat untuk semua orang. Lalu di tahun rohani itu, ketika saya menjadi frater, akhirnya pengolahan akan semakin terfokus bahwa kamu adalah seorang calon imam, kamu adalah seorang frater yang secara tahap itu sudah di bawah imam. Saya akhirnya semakin sadar akan posisi, akan pengolahan yang semakin mengarahkan saya pada tujuan tersebut. Selama di tahun orientasi rohani itu, akhirnya saya semakin sadar akan posisi, akan pengolahan yang akhirnya semakin memfokuskan saya menjadi seorang calon imam. Semakin terfokus, yang anehnya adalah saya malah semakin mempertanyakan akan posisi saya, akan eksistensi saya di situ. Apakah benar saya ingin menjadi seorang calon imam? Ataukah ini masih menjadi bagian dari pelarian saya di SMA kemarin? Atau saya hanya ingin mencari pembuktian bahwa saya bisa lebih dari kakak saya? Atau ini hanyalah hanya sekedar mencari pencapaian dan bukan menjadi sebuah motivasi pribadi saya? Semakin hari semakin saya mengolah hal ini, dan ketika itu di bulan Maret sepertinya, di bulan Maret saya akhirnya dengan bermodal nekat waktu itu memutuskan untuk mundur. Tapi ketika bertemu dengan romo pembimbing saya, beliau akhirnya menolak dan meminta saya untuk mengolah kembali. Saya olah kembali motivasinya. Lalu di bulan selanjutnya saya pengajuan lagi, akhirnya ditolak, dan ya sudah. Apabila memang ini hanyalah sebuah emosional sesaat, karena kan di usia muda kita masih merasakan banyak gejolak-gejolak, keinginan-keinginan sesaat seperti itu. Dan pada akhirnya saya mengolah kembali sekitar 1 atau 2 bulan, dan saya akhirnya maju dan memutuskan untuk mundur dari seminari tahun rohani tersebut. Alasannya adalah saya merasa bahwa ketertarikan saya atau modal yang saya miliki akan lebih mengembangkan saya di luar. Untuk apa? Untuk melayani, untuk menjadi berkat. Bahwa akhirnya saya sadar bahwa ya, menjadi berkat itu tidak harus menjadi seorang imam. Menjadi berkat pun bisa melalui seorang awam dengan apapun caranya.
Dan ketika itu ya Romo pembimbing saya akhirnya menerima hal itu, dan ya akhirnya saya keluar dari seminari tahun orientasi rohani Sanjaya Jambi Semarang. Setelah akhirnya saya diizinkan untuk keluar dari seminari, hal itu bukanlah hal yang membahagiakan saya, karena saya yang sudah sampai pada status atau sampai pada tahap seorang frater, bukan hal yang mudah untuk bisa kembali menjadi manusia biasa. Ketika saya kembali ke paroki saya, masih banyak orang, masih banyak umat yang menyapa saya dengan sebutan frater. Terkadang lucu, tapi juga terkadang menyedihkan. Oh terus sih, enggak. Ya setelah saya keluar dari seminari, itu bukanlah sebuah pengalaman yang membahagiakan juga, tetapi setidaknya saya sudah memiliki sebuah keyakinan, memiliki sebuah motivasi untuk melanjutkan hidup saya. Yang menjadi tidak mudah adalah bagaimana caranya untuk memberi pemahaman pada keluarga, pada sahabat-sahabat saya maupun orang lain bahwa saya sudah tidak sebagai seorang frater. Di masa-masa peralihan tersebut bukanlah menjadi hal yang menyenangkan. Saya sempat terpuruk, dan beruntungnya, puji Tuhan, saya bisa melalui hal itu. Dan apa yang membantu saya? Yang membantu saya adalah keyakinan saya. Saya yakin di saat itu, apabila memang jalan yang saya pilih ini adalah jalan yang benar, atau setidaknya ketika saya memiliki sebuah keyakinan, ketika saya keluar saya akan menjadi lebih baik, maka saya harus mengusahakan hal itu, dan seperti apapun hasilnya nanti, ya let it be, let it flow. Biarkan Tuhan yang melengkapi hal itu. Bukan lalu saya mengajarkan untuk pasrah atau menyerah, tidak. Berusahalah terlebih dahulu, yakinlah akan sesuatu, dan percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan segalanya untuk kita, apapun itu, dan semua akan indah pada waktu. Ketika itu saya mencoba untuk tetap terlihat di gereja dengan apapun itu kegiatannya. Saya ikut OMK, saya ikut paduan suara, agar setidaknya branding saya itu akhirnya berubah dari yang terbranding dari seorang frater akhirnya menjadi Aldi yang seperti apa. Nah, Aldi yang ada di OMK, Aldi yang ada di paduan suara, Aldi yang memiliki brandingnya tersendiri. Memang terdengar egois, yaitu bahasa kasarnya, cuma setidaknya kita sebagai seorang orang muda, memang kita dituntut untuk bisa menemukan jati diri kita. Kita yang seperti apa, kita yang menentukan, dan kita yang bertanggung jawab atas hal itu. Jadi apapun itu perjalanannya, mari kita rasakan bersama prosesnya seperti apa, jalannya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Percayalah semua akan indah pada waktunya.
memang memang butuh waktu agak lama untuk akhirnya menemukan feel-nya atau menemukan alurnya. Oh, ternyata saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini agar semua bisa terjalani. Pada akhirnya ketika saya sudah keluar dari seminari, saya lanjut ke sebuah universitas swasta di Semarang, dan di tempat itu saya juga mencoba untuk berproses, tidak lalu menjadi seorang mahasiswa biasa yang kupu-kupu alias kuliah pulang, tapi saya juga mencoba untuk men-challenge diri saya, apa yang bisa saya lakukan di tempat ini. Akhirnya saya mengikuti sebuah organisasi mahasiswa, dan puji Tuhannya saya dipercaya untuk menjadi pengurus waktu itu. Dan sebuah keajaiban yang saya rasakan adalah saya bersyukur waktu itu saya mengikuti organisasi mahasiswa paduan suara, dan saya bersyukur saya dipercaya untuk tergabung dalam tim lomba yang waktu itu berangkat ke Italia. Hingga pada akhirnya kami sempat mengunjungi Vatikan, dan itu bukanlah suatu hal yang saya impikan, bukanlah sebuah hal yang saya cita-citakan. Vatikan itu bukanlah hal yang masuk dalam list saya, karena saya sadar siapa saya di waktu itu. Namun pada akhirnya ya Tuhan menunjukkan bahwa sebenarnya kamu mampu untuk melalui ini semua, asal kamu mau. Itu tadi, semua orang bisa, semua orang mampu. Yang menjadi PR selanjutnya adalah mau atau tidak mau. Dan pada akhirnya saya lulus, dan saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang otomotif, dan kebetulan masih di Semarang juga. Sedikit cerita dalam perjalanannya saya kuliah dan saat mencari kerja, dan hingga saya bekerja di perusahaan ini sekarang. Pada akhirnya yang menguatkan saya adalah keyakinan saya pribadi bahwa tidak ada salahnya untuk kita belajar, tidak ada salahnya untuk kita mencoba. Dan memang pada kenyataannya di dunia kerja, terlebih di posisi saya saat ini, bukanlah sebuah pekerjaan yang saya pelajari di perkuliahan. Jadi tidak melulu apa yang kita pelajari di perkuliahan adalah apa yang akan kita hadapi di dunia kerja. Maka dari itu muncul kesadaran, muncul hasil refleksi saya, yaitu menjadi pribadi pembelajar. Sampai kapanpun, bahwa saya menyadari dulu saya di seminari, saya belajar banyak hal, saya mau belajar banyak hal. Dari yang awalnya saya harus belajar, hingga sampai pada tahap saya mau belajar. Harus itu kan berarti ada sebuah dorongan dari sisi eksternal. Tapi ketika kita berbicara mau, itu berarti kita sudah
berbicara mengenai dorongan dari internal diri kita sendiri. Nah, hal itulah yang menjadi pegangan hidup saya, menjadi motivasi saya, menjadi keyakinan saya dalam menjalani setiap bentuk kehidupan saya harus mau. Saya mau untuk belajar, menjadi seorang pribadi pembelajar. Itulah yang akhirnya saya temukan. Dan saya tidak memungkiri bahwa nantinya di usia saya selanjutnya, entah ketika nanti saya sudah tua, saya pun juga masih berproses. Berproses adalah sebuah tahap yang tidak pernah berakhir dan akan berakhir ketika kita sudah tidak ada di sini. Jadi berproses, berefleksi, dan dalam pengalaman saya dalam belajar itu adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti hingga saatnya nanti kita dipanggil menjadi pribadi pembelajar. Jadi saat saya menghadapi tuntutan kuliah, tuntutan pekerjaan, tuntutan keluarga maupun pasangan, menjadi pribadi pembelajar adalah modal saya. Bukan lalu saya tidak merasa percaya diri dengan diri saya sendiri, tidak. Hanya saja akan lebih menarik apabila kita juga mendapatkan insight-insight baru, insight baru dari orang lain di sekitar kita, dari pengalaman yang mereka alami, dari pengalaman di sekitar kita yang akhirnya bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita juga, yang akhirnya menjadi modal untuk kita belajar, untuk kita berproses ke depan. Berbicara mengenai pekerjaan, pasti hal itu akan terkait dengan kamu. Bagaimana saya yang awalnya termasuk boros dalam pengeluaran, pada akhirnya saya harus memanage keuangan saya agar pertama saya bisa memiliki sebuah tabungan untuk kehidupan saya selanjutnya. Itu tidak mudah, apalagi untuk orang muda seperti kita. Kita masih muda ya. Pasti akan kita memiliki sebuah rasa saya ingin membeli sesuatu yang ketika dulu saya tidak bisa membeli hal itu. Hal itulah yang akhirnya menghambat saya untuk saving money di awal-awal saya bekerja. Namun ketika saya sudah memiliki seorang pasangan dan ketika itu kami sudah komitmen untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, maka hal itulah yang akhirnya memantik saya atau mendorong saya untuk stop untuk fokus pada diri sendiri. Sekarang harus fokus pada keluarga, calon keluarga, dan masa depan kita. Tidak mudah, kembali lagi, bukanlah proses yang mudah, tapi bukan lalu menyerah ya. Jadi seni dari proses adalah selalu tidak mudah, tetapi tidak lalu menyerah. Oke, ya. Dan pada akhirnya, puji Tuhan, saya diizinkan dan saya direstui untuk menikah dengan pasangan saya di usia yang mungkin masih tergolong muda, namun kami percaya bahwa ketika kita sudah mengenal lebih dekat,
maka apalagi yang akan kita cari? Apabila kita memang sama-sama sudah yakin dan kita sudah cukup dengan proses pacaran ini, maka apa yang kita tunggu kalau kita tidak lanjut ke jenjang yang lebih serius? Berbicara mengenai imam dan awam, dua hal yang pada akhirnya saya menyadari itu adalah sebuah panggilan. Menjadi imam adalah panggilan, menjadi awam pun adalah panggilan. Ada sebuah pertanyaan yang terbersit, yaitu apakah menjadi calon imam itu harus sempurna, dan apakah jadi awam itu juga harus sempurna? Dasar jawaban saya adalah kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Tetapi bukan lalu kita sebagai manusia tidak berusaha menjadi lebih baik. Akan lebih baik apabila kita juga belajar untuk menjadi manusia dengan versi terbaiknya. Kita pun juga harus memiliki standar pribadi seperti apa yang akhirnya hal itu menunjukkan, oh, itulah saya yang versi terbaik. Kalau dalam kasus saya adalah Aldi dengan versi terbaiknya itu seperti apa. Nah, kalau saya, versi terbaik saya adalah ketika saya yang memiliki keyakinan menjadi pribadi pembelajar, maka versi terbaik saya adalah ketika saya mau belajar dan saya berhasil dalam proses pembelajaran. Ya, berhasil atau tidak itu adalah sebuah bonus, tetapi yang lebih penting adalah prosesnya. Maka bila ditanya mana yang lebih penting antara proses dan hasil, bagi saya yang lebih penting adalah proses. Hasil adalah sebuah bonus, bahwa dari proses kita bisa belajar banyak, belajar mengenali diri kita dan sekitar kita. Lalu apakah kembali soal imam atau awam, apakah harus sempurna? Tidak harus sempurna, tetapi tidak juga biasa saja. Setiap dari kita pasti memiliki ciri khas kita masing-masing. Dan apakah kita sudah mengenalinya? Itulah yang menjadi pertanyaan. Dan bila kita sudah mengenalinya, mengenali ciri khas kita masing-masing, maka lebih baik apabila kita mengembangkan hal itu. Itulah yang menjadi dasar mengapa kita harus hidup, mengapa kita harus berkembang. Banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa menjadi dasar proses kita untuk kedepannya. Bagi kita di usia muda, kegagalan itu adalah hal yang biasa terjadi. Sesederhana kita gagal dalam ujian sekolah, kita akhirnya memilih pilihan yang lain, yang berbeda dari teman-teman yang lain, berbeda dari ekspektasi orang lain. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu adalah hal yang biasa. Tapi yang menjadi PR selanjutnya adalah bagaimana kita menjalani pilihan tersebut. Seperti halnya saya yang akhirnya saya memilih untuk keluar dari seminari, di luar dari ekspektasi keluarga dan teman-teman saya. Mungkin waktu itu saya berpikir bahwa itu adalah sebuah kegagalan. Saya gagal menjadi seorang calon imam. Tetapi yang saya lupakan adalah bahwa dengan pilihan itu saya harus percaya, saya harus yakin itulah pilihan yang terbaik bagi saya. Untuk teman-teman, ketika teman-teman memiliki pilihan yang berbeda dari ekspektasi keluarga maupun teman-teman yang lain, jangan lalu menilai itu adalah sebuah kegagalan. Jangan cepat-cepat memutuskan bahwa itu adalah sebuah kegagalan. Tunggulah dan berproseslah. Ketika berbeda pendapat, berbeda pilihan, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menjalani pilihan tersebut. Susah itu pasti, tapi yang penting kita yakin bahwa pada tujuan kita, apa yang menjadi tujuan kita, maka kita berfokus pada hal itu. Maka dari itu, berdasarkan sharing saya pribadi, saya ingin mengajak teman-teman untuk menjadi seorang pribadi pembelajar, untuk mau terus belajar,
tidak hanya dalam hal akademik, tapi juga dalam hal berrelasi, belajar untuk mengolah kemampuan kita, mengolah talenta kita, bakat-bakat kita yang pada akhirnya nanti akan berbuah dan berguna untuk diri kita dan juga untuk orang di sekitar kita. Nah, di sisi lain, selain berfokus pada diri sendiri, berkaca dari pengalaman saya, pada akhirnya saya semakin sadar bahwa memang benar adanya pepatah yang mengatakan manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Bukan lalu tidak percaya diri, tetapi seperti yang sudah saya katakan bahwa kita satu sama lain akan saling membutuhkan. Entah kita membutuhkan orang lain atau orang lain membutuhkan kita. Dengan hal itu, dengan kita memiliki relasi, kita memiliki koneksi dengan orang-orang di sekitar kita, kita bisa semakin mengenali mereka, kita bisa mendapatkan insight baru, kita bisa mendapatkan pencerahan, kita bisa mendapatkan buah-buah yang bermanfaat untuk yang pertama kehidupan kita, lalu untuk kehidupan kita bersama. Bagaimana lalu kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk demi kebaikan komunitas kita. Di akhir refleksi ini, saya ingin membagikan buah-buah permenungan saya. Ingin merangkum apa yang sudah saya sampaikan panjang lebar ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Dia selalu membuat semua indah pada waktunya. Kita mau mengatur seperti apa hidup kita. Terkadang kita mengalami sebuah kegagalan, tetapi Tuhan tidak lalu meninggalkan kita. Tuhan dalam kegagalan itu pun Tuhan juga ada. Tuhan hadir untuk membantu kita, mengulurkan tangannya melalui orang-orang di sekitar kita. Tuhan mengajak kita untuk bangkit, untuk memperbaiki kesalahan kita, memperbaiki kegagalan kita. Dan yang saya rasakan adalah Tuhan akhirnya mengubah hidup saya menjadi lebih baik melalui pengalaman saya di seminari. Saya boleh belajar banyak hal, saya boleh mengolah banyak hal yang saya tidak tahu akan seperti apa hidup saya bila tidak ada seminari, bila saya tidak masuk ke seminari waktu itu. Bahwa saya yang awalnya dengan motivasi yang tidak cukup baik, akhirnya tetap diperbolehkan masuk ke seminari, mengolah, dan akhirnya sadar Aldi seperti inilah yang harus saya laksanakan. Aldi seperti inilah yang harus saya penuhi. Aldi yang seperti apa? Aldi yang menjadi pribadi yang pembelajar. Seorang pribadi pembelajar itulah manusia dengan versi terbaik saya. Bagaimana dengan teman-teman? Silahkan berproses. Tidak ada salahnya untuk kita berproses. Kembali lagi saya katakan bahwa proses tidak berhenti hanya saat kita di usia muda, tetapi di saat kita tua nanti kita pun juga tidak dipungkiri bahwa kita akan tetap berproses, kita akan belajar banyak hal. Jadi ayo semakin kenali diri kita, semakin berani untuk berproses, semakin berani untuk mengolah diri kita, mengenali siapa diri kita, bagaimana cara mengolahnya, dan menghasilkan sesuatu yang akhirnya bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Begitu yang bisa saya sampaikan, begitu yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf apabila mungkin tidak
runtut atau bagaimana. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kegiatan teman-teman saat ini, teman-teman penjaga angkatan 35 ini, dan semoga juga proses teman-teman berjalan dengan lancar, dan saya tunggu cerita-cerita menarik lainnya dari teman-teman. Dan selamat berproses, Tuhan memberkati.